Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Perang banjir Al-Aqsa antara Israel dan Hamas terus melebar nih kemana-mana. Perang ini selain bikin panas situasi geopolitik di Timur Tengah, juga menciptakan polarisasi internasional antara pendukung Israel dan pendukung Palestina. Dari sekian banyak konflik yang terjadi di dunia, konflik antara Israel dan Palestina ini memang menjadi salah satu yang paling menarik perhatian dunia. Kebrutalan pasukan militer Israel yang telah membunuh puluhan ribu wanita dan anak-anak Gaza membuat munculnya desakan untuk segera menghentikan perang, termasuk di kalangan publik Amerika Serikat selaku negara yang menjadi sponsor utama kampanye militer Israel. Dalam beberapa minggu terakhir, gerakan pro-Palestina mulai muncul di kalangan akademisi Amerika Serikat. Mahasiswa dan dosen dari berbagai kampus di Amerika melakukan demonstrasi damai di kampus masing-masing untuk mendesak pemerintahan Joe Biden menghentikan bantuan militer kepada Israel dan mengupayakan gencatan senjata permanen. Sayangnya reaksi pemerintah justru berbeda dengan apa yang diharapkan para pendemo. Di negara yang katanya paling demokratis itu, aparatnya justru membubarkan paksa demonstrasi dan menangkap ratusan pendemo. Pecahnya protes anti-Israel di berbagai kampus dipicu oleh mahasiswa Columbia University. Dilansir dari BBC pada 17 April lalu, sekelompok mahasiswa melakukan protes di halaman kampus dengan mendirikan tenda. Jadi mereka ini berdemonstrasi menentang agresi militer Israel ke Gaza dan menuntut kampus untuk memutuskan hubungan dengan organisasi atau perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Gerakan ini tidak disukai oleh pejabat kampus, terlebih setelah mereka mendapat tekanan dari Komite Pendidikan dan Tenaga Kerja DPR-nya Amerika Serikat yang dipimpin oleh kelompok Republik. Kampus dinilai gagal meredam gerakan antisemitisme di lingkungan mereka. Ya, begitulah antisemitisme terus. Pihak Columbia University akhirnya meminta bantuan aparat untuk menertibkan pendemo. Saat ditertibkan, para mahasiswa menolak membubarkan diri. Akhirnya aparat mengambil tindakan tegas dengan menangkap para pendemo tersebut. BBC mengonfirmasi lebih dari 100 mahasiswa Columbia University yang ditangkap. Ini adalah penangkapan massal pertama yang terjadi di Columbia University sejak tahun 1968. Ini memang bukan pertama kalinya mahasiswa Columbia University bersuara menentang keterlibatan negaranya dalam perang. Mahasiswa Columbia University telah sejak lama mempertahankan idealisme dan kompas moral mereka soal baik buruk suatu kebijakan, meskipun itu artinya mereka harus berseberangan dengan negara mereka sendiri. Di tahun 1968 silam, mahasiswa Columbia University juga berdemo menentang Amerika yang berperang melawan Vietnam kala itu. Mahasiswa saat itu menekan kampusnya untuk menghentikan kerjasama penelitian dengan institusi keamanan negara yang saat itu tengah mengembangkan senjata untuk kepentingan perang Amerika di luar negeri. Demonstrasi 1968 itu juga berakhir dengan kericuhan dan penangkapan aktivis. Bedanya dengan yang sekarang, kabar penangkapan mahasiswa Columbia University itu dengan cepat menyebar di media sosial sehingga menjadikan demo pro-Palestina ini sebagai gerakan nasional dan dengan cepat ditiru oleh berbagai kampus di Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat memang menunjukkan sikap yang bias terhadap demonstrasi pro-Palestina itu. Mereka lebih cenderung membela Israel dan justru mengkritik demonstrasi pro-Palestina. Sekalipun ya demonstrasi itu dilakukan oleh warga mereka sendiri. Wali kota New York malah menuduh demonstrasi pro-Palestina itu digerakkan oleh pihak luar untuk membuat kekacauan di seluruh kota. Entah siapa yang dimaksud dengan pihak luar itu ya nggak jelas, hanya tuduhan yang tak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Lalu juga ada komentar dari kelompok 25 Senat Partai Republik. Mereka menuduh pendemo itu sebagai pendukung Hamas yang ingin mengganggu keselamatan mahasiswa Yahudi di seluruh kampus. Ini kayaknya lama-lama udah kemana-mana nih tuduhannya. Bahkan ya Presiden Amerika sendiri ikut berkomentar jelek tentang gerakan pro-Palestina itu dan mengaitkannya dengan gerakan antisemitisme. Sekelas presiden saja gagal menangkap esensi dari demonstrasi yang dilakukan warganya sendiri dan malah terus melayani kebutuhan Israel untuk membunuh lebih banyak lagi warga Palestina. Saat demonstrasi pro-Palestina itu lagi gencar-gencarnya menyebar ke berbagai kampus di akhir bulan April lalu, rezim Joe Biden malah mengirimkan paket bantuan senilai 26 miliar dolar bagi Israel, yang sebagiannya digunakan untuk peremajaan sistem pertahanan negara Zionis itu. Bantuan itu juga mencakup ribuan bom canggih yang totalnya mencapai lebih dari 1 ton. Dalam sejarahnya Amerika telah aktif memberikan bantuan kepada Israel bahkan sejak negara itu belum merdeka, yaitu tahun 1946. Dari tahun 1946 sampai 2023, Amerika telah menggelontorkan lebih kurang 300 miliar dolar untuk Israel dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer, menjadikan Israel sebagai negara yang paling banyak menerima bantuan luar negeri Amerika Serikat. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1948, Amerika menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Di awal-awal berdirinya Israel rentang tahun 1950 sampai 1960-an, bantuan luar negeri Amerika Serikat ke Israel lebih banyak dalam bentuk bantuan ekonomi.
Memasuki tahun 1970-an ke atas, barulah Amerika lebih banyak memberikan bantuan militer. Mulai gencarnya bantuan militer ini agaknya disebabkan oleh sumber daya militer Israel yang semakin turun karena telah berperang berkali-kali melawan negara Arab. Sementara potensi ancaman kepada Israel ke depannya akan selalu ada. Tak dapat dipungkiri juga bahwa ada pengaruh rivalitas perang dingin yang membuat Amerika Serikat meningkatkan kapasitas militer aliansinya di Timur Tengah. Karena saat perang Yom Kippur pecah di tahun 1973, Uni Soviet memberikan bantuan senjata kepada Mesir dan Suriah. Bantuan ekonomi dan militer terus diberikan secara simultan. Sampai tahun 2000-an ketika Israel sudah mandiri secara ekonomi, Amerika sekarang hanya memberikan bantuan militer saja. Berkat bantuan militer berupa pengiriman dan kerjasama pengembangan senjata, Israel menjadi negara dengan peralatan militer paling canggih di Timur Tengah. Menariknya nih, ketika aliansi Amerika lainnya di Timur Tengah seperti negara-negara Teluk mengupgrade peralatan militer mereka dengan bantuan Amerika, maka Israel pun akan meminta hal yang sama. Dan Amerika harus menuruti keinginan itu untuk memastikan peralatan militer Israel tidak tertinggal. Emang ya, ini ngebucinnya itu udah sampai ke tulang. Bantuan diplomasi Amerika Serikat buat Israel juga sama nih, nggak ngotaknya. Beberapa kebijakan yang diambil Israel terkait konflik di Timur Tengah telah berkali-kali memicu tekanan internasional sampai dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Sebagai salah satu pemegang hak veto, Amerika Serikat tercatat sudah 57 kali memveto resolusi yang merugikan Israel dari rentang tahun 1972 sampai 2024. Bahkan 4 resolusi terbaru yang diveto oleh Amerika berkaitan dengan perang Banjir Al-Aqsa. Pada 18 Oktober 2023, Amerika memveto resolusi untuk memberikan jeda kemanusiaan agar bantuan bisa masuk ke Gaza. Berikutnya pada 8 Desember 2023 dan 20 Februari 2024, Dewan Keamanan PBB mengusulkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata akibat semakin banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Amerika pun memveto keduanya. Lalu yang terakhir pada 18 April 2024, Amerika kembali menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di Badan PBB. Alasan pejabat Amerika sangat berpihak kepada Israel adalah karena mereka terjerat oleh lobi kelompok pro-Israel seperti AIPAC. AIPAC adalah singkatan dari American Israel Public Affairs Committee, sebuah organisasi yang mengadvokasi kebijakan pro-Israel kepada pejabat eksekutif dan legislatif di Amerika Serikat. Sejak berdiri di tahun 1963, agenda utama organisasi ini yaitu mendekati politisi dari Partai Republik ataupun Demokrat yang akan maju dalam pemilihan dan menawarkan mereka bantuan uang kampanye dengan syarat kalau mereka terpilih, mereka harus membuat kebijakan yang pro terhadap Israel. AIPAC mendapatkan uang dari donasi para pebisnis ataupun korporasi yang bersimpati dengan berdirinya negara Yahudi di Timur Tengah. Dalam pemilihan anggota Kongres pada pemilu 2022 lalu, 98% kader yang diusung oleh AIPAC memenangkan pemilihan. AIPAC juga berupaya mempengaruhi wacana publik Amerika agar berpihak kepada Israel dengan cara mendominasi media dan wadah pemikir yang berperan penting dalam membentuk persepsi publik. Cara lain yang dipakai AIPAC untuk mempengaruhi publik adalah lewat pendekatan keagamaan. Siapa sangka nih, AIPAC mendekati kaum evangelis Kristen dengan doktrin bahwa kelahiran Israel adalah bagian dari kabar akhir zaman Alkitab. Maka tidak heran jika setengah dari populasi penduduk Amerika berpihak kepada Israel. Terlepas dari gencarnya lobi AIPAC itu, keberadaan Israel sendiri memang memberikan keuntungan bagi kepentingan Amerika di Timur Tengah. Timur Tengah adalah kawasan yang paling tidak stabil di dunia. Kawasan itu terus dilanda perang pasca Perang Dunia Kedua. Senginnya rivalitas perang dingin membuat Amerika harus menempatkan kakinya di kawasan itu. Israel menjadi negara satelit Amerika yang berharga, karena selain kemampuan berperangnya yang mampu mengungguli negara-negara Arab, pemerintahan Israel juga cenderung stabil. Bergantinya kepemimpinan Israel tidak berpengaruh terhadap hubungannya dengan Amerika. Memang Amerika juga sudah mulai membangun aliansi dengan negara-negara Arab. Namun negara-negara Arab bukan aliansi yang menjanjikan. Ada potensi negara-negara Arab itu akan berubah kebijakan ketika berganti kepemimpinan. Saking banyaknya faksi kelompok Islam di negara-negara itu, yang mana diantaranya ada kelompok yang bahkan anti terhadap Amerika. Ketika kelompok Ikhwanul Muslimin atau kelompok Syiah mengambil alih negara-negara Teluk misalnya, hubungan aliansi dengan Amerika bisa putus seketika. Israel cenderung aman dari potensi-potensi itu. Dukungan tanpa syarat pemerintah Amerika Serikat kepada Israel ternyata tidak hanya memantik respon kritis dari mahasiswa seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di kalangan politisi Amerika sendiri sudah mulai ada kelompok yang ikut mempertanyakan keputusan Amerika itu. Di saat Israel sudah melakukan banyak pelanggaran HAM secara terang-terangan, Amerika malah terus memberikan bantuan seperti biasanya. Kritik keras terhadap sikap Amerika ini datang dari politisi progresif Amerika Serikat. Mereka menuntut pemerintah untuk mengevaluasi pemberian bantuan kepada Israel
Karena mereka berpandangan Israel telah menggunakan bantuan itu untuk melakukan banyak pelanggaran HAM yang bertentangan dengan nilai-nilai Amerika Serikat itu sendiri. Padahal menurut Foreign Assistance Act, regulasi yang mengatur bantuan luar negeri Amerika, pemerintah Amerika dilarang menyediakan senjata bagi negara yang melakukan pelanggaran HAM. Kelompok progresif yang dipimpin oleh Senator Bernie Sanders beberapa waktu lalu misalnya mengajukan resolusi Senat untuk membekukan bantuan Amerika kepada Israel. Sampai Israel itu bisa memberikan laporan bahwa bantuan yang diberikan Amerika tidak digunakan untuk melanggar HAM di Gaza. Namun mayoritas anggota Senat malah menolak resolusi itu, seolah menyiratkan bahwa bantuan Amerika ke Israel sifatnya tak terbatas dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Pecahnya protes mahasiswa dan munculnya kelompok progresif di kalangan politisi Amerika menunjukkan bahwa sudah mulai banyak warga Amerika sendiri yang mulai muak dengan kebijakan pemerintah mereka yang membabi buta membela Israel. Apalagi bantuan finansial kepada Israel itu berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat. Di saat mereka bergulat dengan masalah kesejahteraan sosial yang harusnya lebih diprioritaskan oleh pemerintah mereka. Satu hal yang pasti, dukungan Amerika terhadap Israel ini telah membuktikan Amerika tidak lagi layak menjadi negara model demokrasi. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.